SE, selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistik dan Struktur. Saya Nindi Andriani sebagai mahasiswi Universitas Permata jurusan Ekonomi Pembangunan dengan SIM 18007. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ukuran nilai pusat. Pengertian nilai pusat. Nilai tunggal yang dinilai dapat mewakili keseluruhan nilai dalam data dianggap sebagai rata-rata. Nilai rata-rata dihitung berdasarkan keseluruhan nilai yang terdapat dalam data bersangkutan. Karena itulah nilai rata-rata disebut sebagai ukuran nilai pusat atau ukuran tendensi pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika nilai keseluruhan dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak paling tengah atau paling pusat. Yang kedua, jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Rumus rata-rata hitung sama dengan jumlah semua data bagi jumlah data. Yang pertama, mean untuk data tunggal. Jika X1, X2, sampai Xn merupakan n buah nilai variabel X, maka rata-rata hitungnya sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X per n, sama dengan X1 tambah X2 ditambah Xn per n. Keterangan X bar sama dengan rata-rata hitung, X sama dengan wakil data, N sama dengan jumlah data. Contoh soalnya, hitunglah rata-rata hitung dari nilai 7, 6, 3, 4, 8, 8. Penyelesaian X sama dengan 7, 6, 3, 4, 8, 8. N-nya 6, rata-rata hitungnya sama dengan 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 36. 36 bagi 6 sama dengan 6. Jika X1, X2 sampai Xn masing-masing memiliki F1, F2 sampai Fn, maka rata-rata hitungnya sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fx bagi sigma F sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah Fn ditambah Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah Fn. Contoh soalnya, hitunglah rata-rata hitung dari nilai 3, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 6, 4, 3, 6. Penyelesaiannya, sigma Fx sama dengan 3 kali 3 ditambah 4 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 5 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 6 kali 2 sama dengan 50. Sigma F-nya sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 15. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 50 bagi 15 sama dengan 33. Yang kedua, mean untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, rata-rata hitung dihitung dengan 3 metode, yaitu metode biasa, simpangan rata-rata, dan metode coding. Yang pertama, metode biasa. Apabila telah dibentuk distribusi biasa dengan Fi, frekuensi pada interval kelas Ki sama dengan titik tengah interval kelas Ki, maka rata-rata hitung dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Contoh soalnya, tentukan rata-rata hitung dari tabel berikut. Tabel 4.1. Usia lansia di Kecamatan X per Desember tahun 2001. Usia 60 sampai 62, jumlahnya 10. Usia 63 sampai 65, jumlahnya 25. Usia 66 sampai 68, jumlahnya 32. Usia 69 sampai 71, jumlahnya 15. Usia 72 sampai 74, jumlahnya 18. Jumlah keseluruhannya 100.
Cara penyelesaiannya, cara mencari titik tengah X yaitu 60 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 61. 63 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 64. Begitulah seterusnya sampai ke bawah. Cara mencari Fx yaitu 10 dikali 61 sama dengan 610. Begitu seterusnya sampai ke bawah. X sama dengan sigma Fx dibagi sigma F sama dengan 6718 dibagi 100 sama dengan 67,18. Yang kedua, metode simpangan rata-rata. Apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka rata-rata hitung dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan M ditambah sigma FD dibagi sigma F. Keterangan X sama dengan titik tengah kelas, M rata-rata hitung sementara biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar atau titik tengah kelas modus. D sama dengan X kurang M. F sama dengan frekuensi kelas. Contoh soalnya, tentukan rata-rata dari tabel 4.1 dengan model sampingan rata-rata. Cara penyelesaian, cara mencari titik tengah X yaitu 60 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 61. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Cara mencari D sama dengan X kurang M. Titik tengah kelas modus adalah 67, maka M adalah 67. 61 kurang 67 sama dengan min 6. Seterusnya sampai ke bawah. Cara mencari FD sama dengan 10 dikali min 6 sama dengan min 60 dan seterusnya sampai ke bawah. X bar sama dengan M ditambah sigma FD dibagi sigma F sama dengan 67 ditambah 18 dibagi 100 sama dengan 67,18. Yang ketiga, metode coding. Metode coding sering digunakan apabila dijumpai nilai-nilai dalam data yang berupa bilangan-bilangan besar. Pada besarnya, metode itu merupakan penjabaran dari metode simpangan rata-rata. Dirumuskan X bar sama dengan M ditambah C ditambah sigma FU per sigma F. Keterangan M sama dengan rata-rata hitung sementara, C sama dengan lebar kelas, U sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2. D dibagi C dengan D sama dengan X kurang 4. Contoh soalnya, tentukan rata-rata hitung dari tabel 4.1 dengan metode coding. Cara penyelesaian, dari distribusi frekuensi tabel 4.1 tadi diketahui C sama dengan 62 dibagi 5 dikurang 59,5 sama dengan 3, sehingga U sama dengan D bagi 3 dan M sama dengan 67. Cara mencari titik X sama dengan 60 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 61. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Cara mencari D sama dengan X dikurang M sama dengan 61 kurang 67 sama dengan min 6. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Cara mencari FU sama dengan F dikali U sama dengan FU sama dengan 10 dikali min 2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Berikutnya median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median sering pula disebut rata-rata posisi. Median disimbolkan ME atau MD. Cara mencari median dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Pertama, median data tunggal. Untuk data tunggal dapat dicari dengan pedoman. Yang pertama, jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Kedua, jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah. ME sama dengan X1 sama dengan X2 dibagi 2. Contoh soalnya,
Tentukan median dari data berikut: 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Cara penyelesaiannya, urutan data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah data N sama dengan 7. ME sama dengan X7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X4 sama dengan 5. Median data berkelompok. Untuk data berkelompok, median dapat dicari dengan rumusnya. ME sama dengan B ditambah C/2N dikurang sigma F2 dibagi FME dikali C. Keterangan B tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F2 sama dengan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, C sama dengan panjang interval kelas, FME sama dengan frekuensi kelas median. Contoh soalnya, tentukan median dari distribusi frekuensi berikut tabel 4.2. Intensitas kontak telepon satuan keluarga di kota X tahun 2010. Banyak kontak 65 sampai 67, jumlah respondennya 2. Banyak kontak 68 sampai 70, jumlah respondennya 5. Banyak kontak 71 sampai 73, jumlah respondennya 13. Banyak kontak 74 sampai 76, jumlah respondennya 14. Banyak kontak 77 sampai 79, jumlah respondennya 4. Banyak kontak 80 sampai 82, jumlah respondennya 2. Cara penyelesaiannya, jumlah frekuensi sama dengan 40 dan C/2N sama dengan 20. Sigma F2 sama dengan 7, B sama dengan 70 bagi 5, FME sama dengan 13, C-nya sama dengan 3. ME sama dengan 70,5 ditambah 20 kurang 7 dibagi 13 dan dikali 3 sama dengan 73,5. Berikutnya modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering disimbolkan dengan MO. Sejumlah data bisa jadi tidak memiliki modus, mempunyai satu modus atau disebut only model, mempunyai dua modus atau bimodal, atau mempunyai lebih dari dua modus atau multimodal. Cara mencari modus dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Contoh soalnya yang A 1, 4, 7, 8, 9, 9, 11. Dan yang B 1, 4, 7, 8, 9, 11, dan 13. Yang C 1, 2, 4, 4, 7, 9, 11, 11, dan 13. Yang D 1, 1, 3, 3, 7, 7, 12, 12, 14, dan 15. Yang berikutnya ukuran-ukuran yang lain. Selain 3 ukuran pusat, rata-rata hitung, median, dan modus, fraktil juga termasuk ukuran pusat. Yang pertama, fraktil. Nilai-nilai yang membagi seperangkat data menjadi beberapa bagian. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. Pertama, kita membahas kuartil atau Q. Adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Kuartil data tunggal. Rumusnya, X1 sama dengan nilai yang K I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. Contoh soalnya, tentukan kuartil kedua dari data 2, 6, 8, 5, 4, 9, 12. Cara penyelesaian, data diurutkan 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12. N-nya sama dengan 7. X1 sama dengan 2, 7 dalam kurung 7 ditambah 1 dan tutup kurung dibagi 4 sama dengan 4, yaitu 6. Berikutnya kuartil data berkelompok. XI sama dengan BI ditambah IN per 5. Sigma FI
per F QI dikali C. Keterangan BI sama dengan TP bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah semua frekuensi, I sama dengan kuartil K. Sigma FI sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. C sama dengan panjang interval kelas. FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Contoh soalnya, tentukan kuartil ketiga distribusi tabel 4.1 di atas tadi. Cara penyelesaian, diketahui N sama dengan 100. 3/4 N sama dengan 75. B3 sama dengan 68,5. Ada pada kelas keempat. Sigma F3 sama dengan 67. C sama dengan 3. FQ3 sama dengan 15. XI sama dengan 68,5 ditambah 75 kurang 67 per 15 dikali 3 sama dengan 70,5. Berikutnya desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Yang A desil data tunggal. DI sama dengan nilai KI dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. I sama dengan 1, 2, sampai 9. Contoh soalnya, tentukan desil ketiga dan desil ketujuh dari data berikut ini. 23, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, dan 46. Cara penyelesaiannya, D3 sama dengan 3 dalam kurung 3 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan X4 ditambah 0,2 dalam kurung X5 kurang X4 sama dengan 34 tambah 0,2 dalam kurung 38 kurang 34 sama dengan 34,8. Data yang ke-4 dan 2. D7 sama dengan 7 dalam kurung 13 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan X9 ditambah 0,8 dalam kurung X10 kurang X9 sama dengan 41 ditambah 0,8 dalam kurung 43 kurang 41 sama dengan 42 dan 6. Data ke-9 dan 8. Yang B desil data berkelompok. Rumusnya DI sama dengan BI ditambah IN bagi 10 dalam kurung sigma F1 dikali C per FDI. Keterangan DI sama dengan desil K1, BI sama dengan TP kelas desil K1, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil K1, C sama dengan panjang interval kelas desil K1, FDI sama dengan frekuensi kelas desil KI, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Yang A persentil data tunggal. Rumusnya PI sama dengan nilai KI dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. I sama dengan 1, 2, dan 3. Contoh soalnya 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 31, 33, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50. Cara penyelesaiannya, N sama dengan 30, P 10 sama dengan 10 dalam kurung 30 ditambah 10 dibagi 100 sama dengan 310 dibagi 100 sama dengan X3 ditambah 0,1 dalam kurung X4 kurang X3 sama dengan 22 ditambah 0,1 di dalam kurung 24 kurang 22 ditambah 22,2. Nilai K3 dan 1. P76 sama dengan 76 dalam kurung 30 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 2356 dibagi 100. Nilai K 23,53 sama dengan
X23 ditambah 0,56 dalam kurung X4 dikurang X23 sama dengan nilai ke-42 dan 56. Berikutnya persentil data berkelompok. Rumusnya PI sama dengan BI dalam kurung IN dibagi 100 dikurang sigma FI dikali C per FPI. Contoh soalnya ada di atas ini. Cara penyelesaiannya, N sama dengan 100, maka 35 dibagi 100 sama dengan 35, dan 88 dibagi 100 sama dengan 88. Berikutnya rata-rata ukur. Rata-rata ukur data tunggal. Log G sama dengan 1 per N log X1 ditambah log X2 dan seterusnya sampai Xn. Dan rata-rata ukur data berkelompok, rumusnya log G sama dengan sigma dalam kurung F log X dibagi sigma. Keterangan X sama dengan titik tengah. Yang kece rata-rata harmonis. Pertama, rata-rata harmonis data tunggal, rumusnya RH sama dengan N per sigma 1 per X. Contoh soalnya dapat kita lihat di PowerPoint di atas ini. Yang kedua, rata-rata harmonis untuk data berkelompok, rumusnya RH sama dengan sigma F bagi F dibagi X. Sifat-sifat rata-rata hitung. Pertama, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh pengamatan atau observasi. Kedua, nilai rata-rata dapat menyimpang terlalu jauh dikarenakan rata-rata hitung dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrem atau nilai sangat besar atau nilai sangat kecil. Sehingga untuk distribusi dengan kecondongan yang jelek, rata-rata hitung dapat kehilangan makna. Ketiga, nilai rata-rata tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Keempat, nilai rata-rata ialah rata-rata yang paling populer sehingga penjelasan mengenai arti rata-rata hitung tidak diperlukan. Yang kelima, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai-nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Keenam, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata itu dikuadratkan, maka jumlah lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Ketujuh, nilai rata-rata dapat dimanipulasi secara aljabar. Kedua, sifat-sifat median. Pertama, median dipengaruhi oleh banyak observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrem. Kedua, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan. Kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling. Namun, ada kalanya untuk distribusi tertentu, median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Keenam, jumlah penyimpangan tanda diabaikan. Nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Ketujuh, jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, jumlah lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari rata-rata hitung atau mean. Sifat-sifat modus. Pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Kedua, modus atau mode dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Ketiga, modus atau mode tidak terpengaruh oleh bilangan-bilangan ekstrem dari suatu distribusi. Keempat, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditemukan. Karena itu, kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Kelima, perhitungan modus atau mode tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik terjadinya pemusatan yang banyak. Keenam, untuk perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Ketujuh, modus atau mode tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau mean dan median.
Yang terakhir, hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Pada kurva simetris sempurna, nilai rata-rata hitung, median, dan modus terletak pada suatu titik di tengah absis dan ketiganya berlimpit. Kedua, jika nilai rata-rata hitung lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai modus, maka kurvanya mencong ke kanan karena ujungnya memanjang ke arah nilai positif. Jadi, distribusi meruncing ke arah nilai tinggi. 3. Jika nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai modus, maka kurvanya mencong ke kiri karena ujungnya memanjang ke arah nilai negatif. Jadi distribusi meruncing ke arah nilai yang terendah. Kurvanya dapat dilihat pada PowerPoint di atas ini. Sekian paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.